meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelas. Nah, kita harus ada siklusnya. Merasa Bapak Ibu sama aja ini dengan PTK yang ada. Kita sama aja mengerjakan PTK, penelitian tindakan kelas. Walaupun kita sehari-hari masuk kelas, kita harus bisa mengamati siswa kita. Siklus yang pertama ya, yang utama peningkatan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu secara umum dari peningkatan siklus itu secara umum ini kita dibagi 4 tahap. Perencanaan, pelaksanaan, direncanakan dulu sesuai dengan modul ajar kita atau RPP seperti itu ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan. Terus yang ketiga pengamatan dan evaluasi. Nah, dalam setiap kegiatan kita harus lakukan itu. Terus kita lakukan refleksi. Nanti saya kasih contohnya untuk kegiatan ini ya. Untuk sementara ini yang perlu kita perhatikan ini. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan evaluasi, yang terakhir refleksi. 4 ini harus kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran kita secara umumnya. Ya kan? Ini memang harus diulang-ulang. Setiap RPP ataupun modul ajar ataupun apa rencana pembelajaran kita, setiapnya harus ada langkah-langkah ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ada 4 tahap. Selanjutnya, nah, karakteristik umumnya diperhatikan dulu ya. Berkelanjutan, tidak berhenti satu kali putaran, melainkan terus berulang-ulang sampai kita berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita, sampai maksimal, sampai target itu kita tercapai. Ini berterus-terusan gitu, berulang-ulang harus dilakukan dulu. Itu pun harus berbasis data, harus kita ambil datanya itu dari siswa kita. Yang waktu kita melakukan kegiatan pembelajaran, disitulah kita ambil datanya. Nah, kita ambil datanya, kita amati, ya itu. Datanya itu harus real, jangan direkayasa, sesuai dengan siswa kita. Keadaan siswa kita bagaimana, itu yang kita lakukan. Nah, otomatis berpusat pada siswa. Kita amatikan siswa, itu harus berpusat pada siswa. Itu yang harus kita lakukan. Terus kolaboratif. Nah, itu kolaboratif itu bisa teman sejawat, bisa ya seperti itu. Kita kolaboratifnya sama siswa, sama ini harus diperhatikan itu. Nah, sebelum itu harus kita perhatikan lagi contohnya ya. Contoh dari
baru ini tahapan pertama itu ada 4 tahapan. Nah, kita juga melakukan pengamatan dan evaluasi ya. Tahapan yang ketiga itu pengamatan dan evaluasi di sini juga. Baru tahapan yang keempat refleksi. Setiap tahapan sama. Nah, coba di karakter yang utama. Karakter yang utama berkelanjutan terus menerus, gitu ya. Dalam setiap, kalau kita belum terlaksana di semester 1, pasti kita lakukan nanti di semester 2. Kelanjutannya berkelanjutan di situ. Kita lakukan di situ. Ya. Basis data berpusat pada siswa, kolaboratif, itu pasti harus ada ini. Ini tahap yang pertama. Ini ya contohnya ya, siklus yang pertama aja sama. Siklus pertama sama ya, siklus pertama seperti itu. Kita tergantung dari materi apa yang kita lakukan di situ. Rincian kegiatannya itu tolong diperhatikan siklus yang pertama. Jangan lupa identitas gurunya, identitas siswanya, kelasnya, kelas berapa, materinya apa, di situ harus jelas ya identitasnya. Yang jelas itu harus ada identitasnya. Ini siklus yang pertama. Yang penting kita tahu sih apa itu yang penting kita tahu langkah yang pertama tadi, langkah utama yang harus kita lakukan tadi sama itu. Nih, siklus kedua juga sama. Kita ulang lagi dengan siklus yang kedua, mana yang belum tercapai itu yang kita ulang. Itu kita ulangi lagi yang berdasarkan data, berdasarkan pengamatan. Yang penting real itu, real yang ada di dalam kelas. Nah, seperti itu. Baru kita ini catatan khusus untuk kelas 1. Kelas 1 SD itu bagaimana belajarnya? Dia harus bergerak, dia harus bermain, dia harus ini. Kalau untuk kelas 1 ya, harus ada geraknya. Kalau dia cuma ceramah aja, metode ceramah aja, dia tidak masuk. Kalau kelas 1 tuh harus ada geraknya, ada lagunya untuk menyemangati anak-anak. Biar kita kan tahu nanti siapa yang suka bergerak, siapa yang tidak, siapa yang malas, siapa yang tidak. Itu untuk kelas 1 ya. Kalau untuk kelas 2 hampir sama dengan kelas 1, untuk kelas 3 sudah ada ini bisa aja. Kalau sekarang itu kan sistemnya kalau bermain sambil belajar itu, walaupun itu sekolah lain, walaupun itu kelas tinggi sama aja, masalahnya masih usia anak. Ini ya contoh RPP-nya ada, jelas kan? Satuan pendidikan harus ada, kelas, fase, mata pelajaran, materi harus terini ya. Nah, tujuannya harus ada sesuai tujuan pelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini ada berapa itu? Pembukaan, kegiatan inti. Ini cuma sekedar contoh aja. Kegiatan inti, pembukaan harus ada. Kalau memang ada pembelajaran yang kemarin kita lanjutkan hari ini, atau kolaboratif dengan guru PJOK, atau kolaboratif dengan guru agama, bisa kelas 1. Mungkin ada ini. Makanya itu ada kerjasamanya. Sebenarnya kalau kita mendalami benar-benar RPL yang sekarang itu harus seperti itu. Kolaboratif dengan guru PJOK, agama, ya, dengan kelas lain lah. Kalau sekarang ada bahasa Inggris, guru muluk, kolaboratif. Berkesinambungan
nyambung. Nggak bisa dikat. Ini pembelajaran ini dikat. Nggak bisa. Kelas 1, kelas 1. Sekarang ya. Mungkin kelas lain juga begitu, kelas ini juga merasa begitu. Lebih mudah seperti itu. Kayak tadi seandainya Bu Mary belum masuk, sebelumnya ke siapa? Sebelum Bu Mary tadi. Ya, itu harus berkesinambungan. Temanya apa? Terus menerus nggak dikat juga. Berkesinambungan itu cara pengamatannya juga harus begitu. Walaupun itu dua sama ibaratnya kan agamanya kan pasti ada temanya dengan guru kelas pasti sama. Penilaian, nah, harus kita nilai juga. Penilaian itu nggak mesti ya, nggak mesti kita kasih pertanyaan yang banyak juga. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan aja hari itu. Seandainya hari itu berhitung 1 sampai 5 ya itu aja. Nggak boleh lebih, nggak boleh yang aneh-aneh. Ya, pokoknya itu aja yang kita berikan, itu juga yang harus kita ini kan. Nah itu juga yang harus kita evaluasi. Lembar pengamatan ini kan ada apa sih yang diamati? Ini cuma contoh aja. Tanggalnya harus ada ya. Ini contoh aja nih, contohnya tuh apa sih yang kalau ini kan anggota luar dan dalam tubuh kan. Nah, ini harus kita perkenalkan pakai gambar bisa. Kalau kelas 1 harus pakai gambar. Iya. Kalau nggak pakai gambar mereka tidak akan paham. Ini cuma ini aja. Ini tabelnya aja. Nah, ini tabel pengamatan kita kan. Mana yang sudah tuntas, mana yang belum, mana yang sudah ini, mana yang sudah paham, mana yang belum kan bisa ditaruh di situ. Ini contoh evaluasi sederhana aja. Contohnya aja nih, saya ambil cuma kelas 1 aja. Gak terlalu malas, terlalu ini. Ini kisi-kisinya. Ini kalau kita mau melakukan perbaikan itu harus ada. Walaupun sesederhana apapun soal kita harus ada kisi-kisinya. Ya, biar kita ada patokan, biar nggak kemana-mana, nggak nyebar kemana-mana kalau kita buat soal untuk evaluasi siswa kita. Seperti itu sama aja tuh, kelas tinggi mau kelas rendah sama aja caranya. Ada 4 cara tadi. Nah ini catatannya ya. Nah, nggak boleh kita kalau mau anak kelas 1 nggak boleh kita terlalu banyak catatan. Nah, harus kita sendiri yang ini. Nah, kalau ada apa itu patung manusia itu kan baik. Dan kita memperkenalkan bagian tubuh luar dan dalam. Dari penjelasan saya mana yang belum paham? Belum paham dari kegiatan kita. Ini kan intinya sama dengan ini. Penelitian tindakan kelas itu sama nih. Dari itu mana yang belum? Ini nanti sama dengan ini yang harus kita kerjakan setiap harinya RPL kita. Sama agama juga begitu ya. Susunannya itu harus jelas. Agama PKK sama. RPL
Nah, lembar pengamatan itu harus kita kasih identitas diri ya. Semuanya harus ada identitas sendiri ya. Ya, ya, ini kan harus kelas 1. Apa sih namanya identitas kelas mata pelajaran apa? Temanya apa? Harus ada itu. Kalau nggak ada itu nanti bingung kita. Apa sih yang dibahas di sini? Apa sih yang kita tuangkan di situ? Oh ini loh yang kita amati, ini loh yang kita amati. Ya, siklus pertama sama aja dengan siklus kedua, tapi siklus pertama siklus kedua itu lanjutan dari siklus pertama. Begitu terus. Apa sih yang kita amati di situ kan siswa kita yang kita amati di situ. Pencapaian siswa kita. Seberapa persen? Seandainya siswanya 20, berapa orang yang belum mencapai? Seandainya seandainya 5 orang dari 25 orang itu yang kita amati. Sampai dia benar-benar tuntas. Benar-benar mencapai target yang kita iya, sampai dia memahami ya, seperti itu. Kalau kita nggak ada evaluasi, nggak ada apa namanya seperti itu kita tadi siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran gitu kan, itu kita itu. Nah, kita harus meningkatkan itu praktek pembelajaran kita tuh. Itu yang harus kita tingkatkan dalam siklus tadi ini. Apa sih yang kita tingkatkan? Nilai siswanya, cara kita mengajar, yang kita tuangkan di RPL tadi. Sesuaikan dengan CP, PP, ATP. Harus sesuai yang kita tuangkan di sini. Harus kita capai pencapaian kita di situ. Karena ini yang kita pengawas itu. Jadi kan kita lakukan terus menerus, namanya siklus kan kita lakukan terus menerus. Makanya kenapa saya nggak pernah ganti guru kelas. Kalau guru kelas itu seandainya kalau diganti tiap tahun dia tidak akan mengenal itu siswanya, kegiatan dia pembelajaran dia itu nggak matang. Kalau gimana semester harus semester 2 gurunya tahun depan ganti lagi, dia tidak akan tahu itu kegiatan pembelajaran dia di kelas 3. Kenapa saya itu nggak pernah mengganti guru itu, kecuali hal-hal tertentu aja. Situasinya kita lihat situasinya guru itu cocoknya di mana biasanya seperti itu. Jadi praktek itu harus kita lakukan terus menerus siklusnya sampai kualitas praktek pembelajaran kita sampai mantap, sudah menggunakan model pembelajaran macam-macam itu sudah kita kuasai, istilahnya seperti itu. Jangan monoton pakai praktek ceramah, nggak bisa. Sama anak-anak kita nggak bisa seperti itu. Kadang anak-anak kita bawa jalan bisa. Kalau di kota mungkin ada taman di sana, kita bawa taman. Kalau kita di sini jangan masing-masing bisa. Jangan. Nah, kalau yang dilakukan di CSR kemarin ya seperti itu. Nggak jauh beda ya, tapi sama. Ya, itu anak akan lebih tertarik, lebih menantang. Ya, karena pendidikan itu semakin hari bukan semakin ilmu itu semakin hari semakin berkembang. Ya itu aja, nggak monoton itu aja. Makanya kenapa kita sampai tua disuruh belajar ya? Iya, semua pembelajaran kan. Apa gunanya kita di
Jadi itu berkesinambungan terus. Jadi makanya kenapa kita nggak buatnya, kenapa kita nggak selama saya di malas kelas ini, kenapa saya nggak ganti dulu kelas itu supaya ini tercapai. Jadi kita tahu loh, jadi kita nggak ganti-gantian, cuma ganti nama aja, RPP jadi RPL, menurut aja atau apa kan, seperti itu. Jadi kita tinggal ini, makanya kita arsipkan itu, kalau perlu kita print kan, kita bawa di kegiatan pembelajaran, baru kita lihat mana sih yang belum tercapai di sini. Mana yang belum tercapai, kira-kira mana sih yang belum tercapai. Kalau memang sudah tercapai, nggak apa-apa. Kalau sudah tercapai, kita kasih hijau, sudah tercapai. Yang belum tercapai itu mana? Dari kegiatan pembelajaran saya, mana sih yang belum tercapai? Itu yang kita perhatikan. Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa dengan ini, kita menggunakan ini, terbiasa, nanti kita akan tahu mana sih yang belum tercapai, mana yang tidak tercapai. Jadi kita bisa coba-coba itu, setiap model pembelajaran bisa kita coba. Kayak pembelajaran yang selama ini, yang baru-baru ini kan yang kita pelajari ini tentang coding. Sama pembelajaran bermakna. Bisa itu masuknya. Jadi kalau kita nggak pindah kelas, kita bersyukur. Jadi kita pembelajaran tahun kemarin ini nggak tercapai. Yang saya ajarkan ini juga tercapai. Dari kegiatan yang cocok ini model pembelajaran ini. Jadi kita akan tahu kemampuan kita itu sampai di mana, kita bisa menilai diri kita sendiri, kemampuan kita di mana. Kalau kita rajin loh ini ya, kita rajin. Jangan dianggap beban. Kalau dianggap beban, kita nggak bisa capai ini. Kalau kita sekarang kita mulai dari satu aja dulu. Satu aja dulu. Kita cobain. Dalam satu semester itu, pasti kita tahu kok. Oh hari ini kita materinya ini loh yang kita capai. Oh ini loh yang kita capai. Nah ini loh yang belum tercapai. Oh rupanya sebagian besar dari kelas saya ini loh sudah berhasil. Oh model ini rupanya berhasil. Kita bisa bedakan. Insya Allah pasti bisa. Kalau nggak bisa kita. Jadi kita melakukannya itu bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang sesuai dengan siklus. Kalau di penelitian itu kan sampai 4 siklus, tapi ya sama, siklusnya sama aja. Kan kegiatan pembelajaran kan itu pendahuluan, inti, penutup, evaluasi. Itu aja kan? 4 langkah yang kita lakukan. Kalau siklus ini bukan 4 langkah kan? 4 langkah, nggak jauh itu secara umum itu. Kalau kita bisa nambahin yang lebih rinci juga nggak masalah ya. Pasti kegiatan pembelajaran kita bakal tercapai. Di sini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang belum kecil. Kecil? Nah, kalau seandainya kan gini, Bu Tio kan mengenalkan anggota tubuh tadi. Di PJOK kan ada. Nah, itu kita kompromi dengan guru PJOK-nya. Ya enggak.
modelnya. Lompatan kodok 1 sampai 5 bisa. Bisa berkelanjutan itu namanya. Dan ada itu pasti. Nggak ada iya kan? Ada pasti nggak jauh itu dari bulan mindset dia dengan PJO kan dengan guru kelas juga nggak jauh beda itu. Sama itu. Saya mengenal anggota buku yang dalam itu kan. Itu di PJO kan ada juga. Kalau di agama itu kan pasti anunya sama ada temanya kan. Cara penyampaian tentang keimanan apa segala macam itu sama aja itu. Tentang kebersihan anggota tubuh pasti. Tidak jauh beda itu, nggak ada istilahnya itu. Selama saya ngajar itu saja kan, nggak ada bedanya juga. Jadi itu berkelanjutan terus menerus. Jadi nyambung antara guru agama dan guru kelas. Kadang walaupun ada yang agak beda, memang ada yang agak beda. Jadi itu yang namanya berkelanjutan. Itu gunanya kerjasama kita. Nggak bisa kita berdiri masing-masing egois dengan diri kita sendiri, nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Untuk guru agama sama guru kelas sama guru makro itu memang nggak bisa. Di bahasa Inggris juga itu ada mengenal anggota tubuh. Jadi anak itu nggak ini. Oh nanti PJOK, jamnya PJOK tahu sudah. Makanya itu harus ada komunikasi. Jadi NPL-nya juga jauh beda antara PJOK dan guru kelas dan guru makro. Gitu. Cuma kan konteksnya itu kan berbeda. Dengan kalau guru agama pasti ya agak berbeda ya. Pengenalan huruf kalau itu huruf Arab, kalau di guru kelas ABC. Nah seperti itu sama. Konteksnya nggak jauh beda, cuma itu aja. Jadi itu kan berkelanjutan berarti anak di agama itu mengenal huruf Arab, di guru kelasnya mengenal huruf abjad. Nah, seperti itu. Nggak jauh beda. Ya namanya berkelanjutan, kita ada diskusi dengan guru kelas, kita ada guru mapel, jadi nggak berdiri masing-masing gitu. Kira-kira mana lagi yang belum dipahami? Kalau belum, kalau sudah saya nanti kalau maaf bosan juga begitu. Oh bisa. Ya nanti saya ini itu kan cuma siklus yang harus kita lakukan terus menerus saja setiap kegiatan pembelajaran dulu. Nah RPL kita apakah itu tuntas atau tidak tuntas itu apa dilihat dari nilai anak ya dilihat kemampuan anak berarti kalau pesannya dari 20 siswa
banyak perempuan yang lebih dari itu. Cukup? Ya. Nah, kan kita lakukan kan kegiatan di rumah belajar itu kan kita lakukan di luar jam kerja kita kan. Itu dilakukan hari Sabtu, dilakukan setelah jam mengajar. Setelah anak-anak pulang kita lakukan sejam 2 jam bisa. Seperti itu, atau kita lakukan di hari Sabtu. Itu yang harus kita lakukan itu bertiga kadar harus ada laporannya memang. Nah, ayo. Iya, itu tuntutannya. Guru belajar, kita belajar.